Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Desi Andriani. Di video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang part of speech. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu noun, pronoun, dan verb. Kali ini saatnya membahas tentang adjective. Apa itu adjective? Saya akan menjelaskan pengertian adjective, descriptive adjective, dan apa perbedaan comparative adjective dan superlative adjective. Oke, membahas tentang part of speech ini bagian yang penting dalam mempelajari bahasa Inggris, karena kita harus paham dulu dan mengenal masing-masing kata dalam bahasa Inggris, apa itu noun, pronoun, adverb, adjective, dan lain-lain, karena semua itu saling berhubungan dan sangat erat kaitannya untuk memahami tahap bahasa Inggris selanjutnya. Seperti halnya dengan adjective kali ini, dia sangat berhubungan dengan noun dan pronoun. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Kemudian untuk teman-teman yang sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, kita akan membahas tentang adjective. Adjective dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai kata sifat dalam bahasa Indonesia, yang mana fungsinya adalah to modify noun or pronoun atau memberikan informasi tentang noun atau pronoun tersebut. Dalam bahasa Inggris, adjective ini bisa diletakkan setelah noun atau bisa juga diletakkan sebelum noun. Contohnya, there is a small cake on the table. Di kalimat ini kita melihat ada adjective small yang menjelaskan nounnya yaitu cake, yang menjelaskan bahwa small cake, bahwa cake itu kecil. Inilah contoh dari penggunaan adjective to modify noun. Dan kemudian contohnya adalah the building is high. Gedung itu tinggi. Di sana kita lihat ada kata building sebagai noun ya, dan high sebagai adjective yaitu tinggi, menjelaskan bagaimana bentuk building ini yaitu tinggi. Dan yang harus kita ketahui yaitu jika adjective diletakkan setelah noun maka harus ada to be to connect noun dan adjective. Jadi di sini kita lihat ada to be-nya yaitu is, the building is high. Oke, selanjutnya adjective ini juga bisa diambil dari verb, yaitu dari kata kerja, yang mana kita sudah bahas di video sebelumnya tentang verb. Nah, kata kerja ini bisa menjadi adjective jika dia ditambah akhiran ing atau ed. Apa itu ing? Kita kenal sebagai ing. Dan penambahan ed di akhir kata. Nah, kapan kita menggunakan ing dan kapan kita menggunakan ed? Pertama, kita menggunakan ing itu untuk menjelaskan cause atau penyebab terjadinya sesuatu. Dan kemudian kita menggunakan ed untuk menjelaskan efek atau akibat dari sesuatu tersebut. Contohnya ada verb bore, membosankan. Dia bisa menjadi adjective yaitu boring dan bored. Boring digunakan jika menjelaskan sebuah cause dan bored digunakan untuk menjelaskan efek. Ada confuse, membingungkan. Bisa menjadi adjective, menjadi confusing, dan bisa juga menjadi confused. Kapan kita menggunakan confusing dan kapan kita menggunakan confused? Kalau dia merupakan sebuah penyebab atau cause, maka kita menggunakan confusing. Dan jika dia merupakan akibat atau efek, maka kita akan menggunakan confused dengan menambahkan ed di akhir katanya. Kemudian ada excite. Jika kita ingin menggunakannya untuk menyatakan sebuah cause atau penyebab, maka kita akan menggunakan ing atau ing setelah verbnya. Maka dia akan menjadi exciting. Dan untuk menjelaskan akibatnya, maka kita akan menggunakan ed yaitu excited. Jangan sampai terbalik ya. Contohnya, the movie was exciting and we were excited to watch it. Di contoh ini kita bisa lihat ada kata exciting, yaitu penambahan ing atau ing setelah verb sebagai adjective yang menandakan yaitu adjective yang menyatakan sebuah cause, yaitu penyebab, dan kemudian ada excited untuk menyatakan efek atau akibat dari sesuatu yang disebabkan oleh cause. Movie was exciting and we were excited to watch it. Contoh selanjutnya, the students were bored because the explanation was boring. Di sana ada bored yang menyatakan bahwa siswa itu menjadi bosan karena penjelasannya membosankan. Jadi bored dan boring merupakan sama-sama adjective tapi maknanya beda. Yang mana bored menyatakan efek atau akibatnya dan sedangkan boring sebagai cause atau penyebabnya. Contoh selanjutnya, the story was confusing and the children were confused. Di sana ada kata confusing
sebagai cause, penyebab, ceritanya sangat membingungkan sehingga anak-anak menjadi bingung. Kayak gitu. Jadi akibatnya menggunakan ed, confused. Nah, kemudian ada yang disebut dengan comparative adjective dan superlative adjective. Apa perbedaan antara comparative adjective dan superlative adjective? Comparative adjective merupakan adjective untuk membandingkan noun yang satu dengan noun yang lainnya atau pronoun yang satu dengan pronoun yang lainnya. Nah, bagaimana penggunaan comparative adjective untuk menyatakan sesuatu yang lebih, yaitu dengan penambahan er or more. Kapan kita menggunakan er, yaitu jika adjektifnya one syllable atau satu suku kata, seperti high, tall, big, cheap, hard, dan lain-lainnya menggunakan satu suku kata. Atau bisa juga dengan adjektif yang berakhiran y atau y, seperti happy atau easy. Jika dia lebih happy, kita bisa menggunakan happier, dan jika dia lebih mudah, kita menggunakan easier. Tuh. Tapi jika adjektifnya more than one syllable atau lebih dari satu suku kata, maka kita harus menggunakan more plus adjective. Contoh adjektif yang lebih dari satu suku kata yaitu expensive, handsome, beautiful. Kita bisa lihat ada expensive, 3 suku kata atau 3 syllable. Kemudian handsome, 2 syllables. Kemudian ada beautiful, 3 syllables. Jadi di sini kita menggunakan kata more. Jadi misalnya book is more expensive than pen. Buku lebih mahal daripada pena. Itu contoh penggunaan more. Kemudian untuk superlative adjective artinya adalah sesuatu yang paling, yang lebih dari semuanya. Jadi dia menggunakan tambahan atau akhiran est atau penggunaan most. Sama aturannya, yaitu jika dia one syllable atau satu suku kata, maka dia akan ditambah akhiran est, yaitu seperti tall jadi tallest, kemudian high jadi highest, big jadi biggest, hard jadi hardest. Dan kemudian untuk lebih dari satu suku kata, yaitu ada expensive jadi most expensive, beautiful jadi most beautiful, dan handsome jadi most handsome, yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling mahal. Jadi tidak ada tandingannya selain itu. Jadi dia yang palingnya ya, itu disebut dengan superlative adjective. Jadi dia yang paling super. Kalau tadi komparatif itu masih ada perbandingannya. Dalam comparative adjective dan superlative adjective ini ada juga adjective yang irregular, yang mana perubahannya itu tidak beraturan, yaitu ada good. Jika dalam comparative adjective dia akan berubah menjadi better, itu lebih baik, dan dia akan menjadi best, paling baik, paling bagus. Dan selanjutnya itu ada kata bad, buruk atau jelek. Dalam comparative adjective dia akan berubah menjadi worse, dan superlative adjective dia akan berubah menjadi worse. Jadi beda ya, tidak penambahan more atau er, dan juga tidak penambahan est atau most di akhir katanya. Oke, itu dia penjelasan tentang adjektif. Semoga setelah nonton video ini jadi makin kenal tentang apa itu adjektif, dan oh ini ternyata yang disebut comparative adjective, dan ini yang superlative adjective. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga ke media sosial yang teman-teman punya supaya tetap bisa belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.